Mesias itu Tuhan atau gimana? Mesias itu anak Allah. Mesias itu anak Allah yang hidup. Oke, anak Allah. Sekarang Tuhan itu pernah melahirkan anak? Hah? Sudah melahirkan? Nah, itu beda, Pak. Kalau di Quran, Bapak, Allah Anda kan harus punya istri. Jangan selalu sebentar. Yang kita sebut, yang disebut anak itu tidak selalu melahirkan. Contohnya anak jalanan, anak kunci, anak sungai. Ya, di dalam Quran Bapak juga ada yang namanya anak jalanan. Memangnya kapan Bapak jalanan kawin sama ibu jalanan? Hah? Yang namanya anak Allah itu artinya dia berasal dari Allah. Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Allah. Ya, dan nggak seperti pengertian biologis seperti Quran Bapak, dia nggak bisa punya anak karena Allah Bapak nggak punya istri. Ngerti? Allah Bapak nggak punya sahibah atau pasangan perempuan, makanya Allah Bapak nggak bisa punya anak. Itu kata surah Al-6, surah 6 ayat 101. Beda, Pak. Pengertian anak Allah di dalam Alkitab artinya dia keluar dari Allah. Sebagai sang firman dia keluar dari Allah. Makanya ya, kalau sudah keluar dari Allah itu berarti yang melahirkan pasti Allah. Ya. Nah itu. Kita tidak bisa Allah dikatakan Bapa. Allah Anda Bapa bukan? Allah Anda Bapa bukan? Allah kami itu bukan makhluk. Loh, Allah Anda Bapa bukan? Karena di dalam kitab Yahudi, Musa mengatakan Allah itu Bapa kita. Anda baca kitab Taurat Musa. Kami punya Al-Quran. Loh, katanya Anda meneruskan risalah orang Yahudi. Benar nggak? Risalah. Benar, tapi kan kita tidak menyebutkan Bapak. Itu adalah Bapak. Ya sudah, berarti Allah yang Anda sembah itu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Bukan Allahnya kami, beda. Ya makanya sekarang begini, sekiranya Allah Anda dan Allah saya itu beda, ya, apa secara logika apakah ada dua Allah di dalam dunia ini? Enggak ada, Pak. Yang satu asli, yang satu palsu. Nah sekarang kita buktikan kalau memang Allah Anda itu asli. Sekarang begini Pak, Bapak mikir ya. Oke, kita buktikan. Kita pakai logika. Mana yang palsu? Kita asli, Pak. Ya. Kita buktikan mana yang palsu. Ya, apakah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah atau Tuhan Israel Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, kita buktikan Allah mana yang asli, Allah Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah atau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Alkitab kita. Sekarang pertanyaan saya, Alkitab kita itu dijadikan satu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sedangkan Quran Bapak itu isinya bertentangan dengan Alkitab. Saya tanya, mungkinkah dari satu sumber, satu Tuhan yang sama mewahyukan dua kitab yang bertentangan dan berbeda? Nah, yang sebenarnya itu adalah sama, satu Tuhan, ya. Sebenarnya itu adalah satu Tuhan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran mengatakan celakalah, ya, orang-orang yang membuat kita sendiri atau ahli-ahli kitab itu. Nah itu yang membuatkan beda. Sebenarnya itu sama, tapi para ahli-ahli kitab itulah yang membuatkan beda. Tuh. Nah itu sebabnya. Oke, saya tanya, Bapak mengatakan kitab kita sama, ya kan? Ya, Bapak bisa jelaskan surah 6 ayat 85 enggak? Apakah nama Tuhan nama Tuhan di dalam Quran Bapak itu Yud-He-Vav-He, Pak? Apakah nama Tuhan di dalam Quran Bapak Yahweh? Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, ya, tidak ada nama berarti Yahweh. Tuhannya beda, kok Bapak bisa ngomong sama? Ya, makanya nama Yahweh itu disebut lebih banyak, Pak, hampir 7.000 kali di dalam Alkitab kita, lebih banyak daripada El atau Elohim. Itu adalah nama pribadi daripada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kok bisa di dalam kitab Bapak jadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu gimana ceritanya, Pak? Kapan bacaan gugur merah ganti nama? Allah Ibu itu sekarang, dari bahasa apa? Sekarang pengertian daripada Yahweh itu apa, Sobat? Ada nggak artinya Yahweh itu, Sobat? Ada nggak artinya? Kalau memang itu saya belum dijawab. Kalau kita berasal dari Tuhan yang sama, Bapak menyembah Tuhan yang disembah Musa nggak? Iya. Bapak menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi nggak? Iya. Lah kenapa namanya beda? Itu loh pertanyaan saya, Pak. Kok mewahyukan dua kitab yang bertentangan? Kan saya sudah bilang tadi, yang membedakan itu, yang merubah itu adalah para ahli kitab seperti Paulus. Nama Tuhan Bapak siapa? Nama Tuhan Bapak di dalam Quran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama Tuhan. Sekarang Bapak buka surah 6 ayat 85. Bapak buka surah. Teman-teman ada yang bisa share screen? Buka surah 6 ayat 85. Apakah benar nama Tuhan yang disembah para nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan.
Sekarang Tolong boleh ada saya yang tanya, bisa, Bang? ini siapa sih hostnya? Saya bisa share screen nggak ini? Bisa Bu, itu cuma saya nggak ada itunya apa? Cari di Quranwall, quranwall.com. Sebentar. Cari di quranwall.com. Silahkan. Kalau ini sekarang saya akan mempermalukan kalian. Kau dari tadi permalukan sudah 5 jam juga nggak ada yang malu sama kau. Iya. Kan saya tidak pernah bertanya dari tadi. Saya cuma ditanya aja. Kalau Buka dulu kalau surah 6 boleh. ayat 85. Nah, Tuh Akbir bisa nggak Tuh Akbir? Nggak bisa bro share screen karena bukan co-host. Yang teman-teman co-host coba. Iya. Teman-teman co-host. Sebentar. Mana ada ayat 185. Ya udah. Biar saya yang buka. Ya, Ayatnya. ayat berapa? Masa nggak ngomong dibalen-balen ini kayak penyiar bioskop loh ini. Bilang 185, Pak. Surah 6 ayat 85, jangan budak dong. Iya, surah 6. Bentar, teman-teman muslim yang lain sebentar ya, sabar ya. Nanti juga kebagian. 02. 102. Ayat berapa? 85 Pak Ayat 8. Kan tadi surah 6 ayat 85. Tuh kan? Buka, share screen sekarang baca. Coba Pak, ini Tuh Akbir udah co-host. Dan Zakaria, Yahya, Tapi Isa, kalau dan Ilya. buka ini ya, lain kali kalau buka ini harus ada yang bisa share screen, jadi bantu begitu. Iya, ini. Kalau enggak enak diskusinya gitu loh. Iya, Harus siap kalau sudah buka ini ya. Oke. Silakan. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilya semuanya termasuk orang-orang yang soleh. 86. Sekarang aku tanya, enggak usah. Ayat 85 saja. Zakaria, Yahya, Yeshua, Elias, ini orang mana? Orangnya saleh. Orang mana? Orang-orang dari bangsa Israel. Sekarang jelaskan arti nama Zakaria, arti nama Yahya, arti nama Yeshua, dan Elias. Saya artikan namanya. Nggak tahu dia itu. Halo. Gimana sih saat ini? Nggak paham-paham. Aduh. Dan itu kan Ya. nama. Tentu dia mempunyai arti satu huruf per huruf. Ya. Kalimatnya didengar baik-baik, Pak Sadi. Ya, makanya silakan. Zakaria. Nah. Yahya itu nama aslinya siapa, Pak? Nama asli Yahya Pembaptis itu loh. Yahya Pembaptis itu nama aslinya siapa? Kalau di bahasa apa? Di bahasa Ibrani mungkin apa ya? Yohanes, kurang tahu saya kalau namanya Yohanan. Namanya Yohanan the Ermezer atau Yohanan Pembaptis atau pencelup. Sekarang Yesus itu nama aslinya Yeshua. Ya, Ilyas itu Elia. Nah, Bapak jelaskan arti nama-nama tersebut. Ayo Pak, katanya mau mempermalukan kita. Ini udah lama loh, ini cepetan. Satu huruf per huruf. Bukan satu huruf per huruf, itu nama punya arti. Saya tanya Bapak, sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak arti nama Zakaria, Yohanan, Yeshua, dan Elia? Kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Aku nggak tahu artinya. Kalau sudah, kan lebih enak. Bu Sofia tuh saya nggak tahu artinya. Enak toh? Nah, oke, tapi sekarang apakah memang ini kita cara untuk membuktikan bahwa Tuhan yang sejati itu? Saya belum ngomong, Bapak kok udah tanya sama Sofiatul. Kalau gitu apa artinya Bu Sofiatul? Kan gitu. Masa Sofiatul ngasih pertanyaan nggak kasih jawaban? Oke, sekarang silahkan apa artinya sekarang coba, ayo. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me atau Yahweh mengingatku. Yohanan itu nama asli, sebentar. Referensinya dari mana coba kamu dapat? Bukan referensi Pak, itu bahasa Ibrani. Bapak ngerti ya bahasa Ibrani?
Memang Zakaria itu memang seperti itu kan ini cuma orang. Sebentar. Yahya itu nama aslinya Yokanan. Artinya Yahweh is gracious to me, atau Yahweh bermurah hati kepadaku. Itu nama aslinya Yohanes Pembaptis atau Yahya Pembaptis. Seperti ini. Sekarang referensinya kamu dapat arti Yahya dari mana? Kamu tanya orang Ibrani itu nama-nama itu ada artinya Pak di dalam Alkitab. Setiap tempat, setiap kejadian, setiap nama itu bukannya tidak berarti, nggak seperti di dalam Quran Isa ono artine. Mudeng. Sekarang saya jelaskan Yeshua. Sekarang Bapak dengerin dulu dong, saya belum selesai. Bapak mau pintar apa mau bodoh? Kamu dari tadi. Bapak mau jadi pintar apa mau bodoh? Mas Adi dari tadi kagak paham nih. Mas Adi dengerin dulu. Ya kan dari kemarin atau dari tadi saya itu cuma mendengar aja, enggak pernah ngomong, enggak pernah bertanya. Loh, saya tanya kamu enggak tahu artinya kok. Tadi saya tanya kamu bisa enggak jelasin arti nama-nama ini? Kamu ngomong enggak bisa. Sekarang kamu tanya, saya lagi jelasin, kamu ngomong. Kamu tuh yang benar yang mana sih? Kalau kamu enggak tahu, kamu diam, dengarkan dulu saya ngomong. Kalau kamu bisa jelasin, kamu aja yang ngomong, saya tak diem. Udang. Nggak tahu dijelasin ngomong. Ini piye toh ki wong iki? Dengerin kata Pak Ahok itu, kalau bodoh itu dengar, biar diajar. Nurut kalau bodoh. Dengerin dulu Sofiatul ngomong. Saya tanya, jelaskan arti nama-nama ini. Nggak tahu. Silakan Bu Sofiatul ngomong, kok yang ngerocos. Kamu dengerin dulu. Dari mana kamu dapat referensinya bahwa Zakaria itu artinya? Kita itu ahli kitab, kita tahu. Bapak tak cari aja tuh arti nama Zakaria itu banyak di Google. Ya, enggak perlu referensinya, yang perlu. Kok enggak perlu referensi, Pak, itu umum. Itu orang Kristen semua tahu arti nama-nama itu. Sekarang saya jelaskan, saya belum selesai jelaskan loh ini. Ya, arti nama Yokanan itu adalah Yahweh is gracious to me, atau Yahweh bermurah hati kepadaku. Arti nama Yeshua adalah Yahweh Sua atau Yahweh juru selamatku. Dan arti nama Elia adalah Yahweh adalah Allahku atau El. Jadi jelas Pak bahwa nabi-nabi sebelumnya Allahnya nggak pernah Allah Subhanahu wa Taala. Sesuai dengan surat 6 ayat 8. Nggak betul kalau Allah yang disembah oleh para nabi sebelumnya itu adalah Allah Subhanahu wa Taala. Terbukti kok di dalam Al-An'am ayat 85 nama nabi-nabi aja itu nama teoforik namanya. Tahu nama teoforik? Sebentar. Tahu nggak nama teoforik itu memasukkan nama Allahnya ke dalam nama mereka. Kayak seperti namanya Abdullah. Abdullah itu memasukkan nama teoforik. Abdul Manaf itu nama salah satu daripada anak daripada Muhammad. Ya, yang namanya Abdul Manaf diganti jadi Abdullah. Ya. Kemudian Abdul Manaf, Abdul Usa. Ya, Abdul Usa itu nama teoforik. Itu memasukkan nama dewa Usa. Ya, Abdul Manaf, Abdul Usa, Abdullah. Ya, itu memasuk Abdul Manaf. Itu semua nama dewa-dewa. Itu nama teoforik namanya. Itu memasukkan nama Allahnya ke dalam nama mereka. Sekarang pertanyaan saya begini, Ibu Sofiatul yang cerdas. Sekarang dari mana Anda mendapatkan referensinya bahwa Zakaria itu mempunyai arti itu seperti umum, itu? Pak, itu bahasa Ibrani. Bapak belajar dulu bahasa Ibrani. Iya, makanya. Bapak cari di Google. Bapak cari aja sekarang arti nama Zakaria. Arti nama Yohanan. Ya. Loh, Bapak tanya sama Bu Rita Wayu sana loh, Pak. Arti nama Yohanan itu. Artinya dengan bohong. Sama artinya dengan bohong. Saya nggak seperti Nabi Bapak suka bohong. Sofiatul nggak suka bohong kok. Kalau Sofiatul nggak pernah buat ayat-ayat untuk memenuhi kepentingan Sofiatul. Saya nggak pernah kok menjanjikan apa-apa kalau ngikuti Sofiatul. Itu umum Pak, itu pengetahuan umum. Bapak ngerti nggak pengetahuan umum? Bapak baca, Bapak cari cerita, Bapak cari itu, Bapak tanya Bu Rita Wayu yang ahli bahasa Ibrani. Bapak tanya, nah arti Zakaria itu ada artinya Pak. Bapak tanya sama orang Yahudi. Itu ada artinya. Bapak tanya arti nama Yesua. Bapak tanya artinya. Dan menunjukkan data, dalil dan referensinya. Itu tempatnya. Bapak buka di Google. Ada yang bisa share screen dari teman-teman. Makanya saya susah nih kalau buka Zoom gini nggak ada yang bisa share screen. Tolong dong co-host bisa share screen. Buka Zakaria artinya apa? Buka Yokanan artinya apa? Bentar Bu, bentar. Ini saya lagi itu pengetahuan umum Pak. Itu anak sekolah minggu.
Bentar tuh. Zakaria means. Udah dipakai. Arti nama Zakaria. Artinya Oke, Yahweh sekarang remembers me. Itu ya, artinya Tuhan telah mengingat. Tahu nggak? Oke, sekarang referensinya dari mana, coba? Sekarang yang Kok referensi dari mana? Ini apa sih Pak? Ini nama Ibrani Pak. Bapak mungkin enggak? Oke. Zakaria itu orang Ibrani Pak. Ibraninya yang mana? Coba seperti itu. Kalau kita bicara bahasa. Yang Ini umum Pak. Ini umum bahasa Ibrani umum Zakaria Pak. Berarti ibu ini tidak bisa membuktikan. Loh, itu Tuhan itu Yahweh Pak. Itu loh Bapak nggak tengok itu artinya Tuhan telah mengingatku. Nah, sekarang Zakaria, ya. Zakaria. Bahasanya oke. Zakaria. Oke. Artinya Nah, sekarang yang Bapak tahu nggak? Sebentar. Yang mana? Zakar. Sebentar Pak. Zakar itu sama dengan bahasa Arabnya zikir. Tahu nggak? Arti kata zakar dalam bahasa Ibrani itu artinya sama dengan zakar laki-laki itu artinya pengingat. Sama dengan kata zikir dalam bahasa Arab. Mudeng. Jadi kata Zakaria itu artinya Yah itu dari nama Tuhan sendiri, Yahweh. Yahweh mengingatku, makanya artinya jadi Tuhan telah mengingatku. Zakar itu sama dengan dikir dalam bahasa Arab Bapak. Dikir. Ngerti nggak? Sang penghafal itu loh. Pengingat. Mudeng. Makanya belajar bahasa Ibrani Pak, dikit-dikit Pak. Semua nabi-nabi Bapak 24 nabi itu orang Yahudi. Cuma satu yang orang Arab. Makanya Bapak jangan belajar bahasa Arab dong, belajar bahasa Ibrani gitu loh Pak. Nabinya 24 semua nabi-nabi Yahudi kok. Pak Sadi dari tadi kagak pernah kasih unjuk data. Sekarang minta sama Bu Sofiatul data. Gimana sih Pak Sadi? Terbukti ya. Kemudian kalau Yeshua gampang ya, karena kalau kita bicara Lukas dan di Matius saja sudah tahu ya bahwa ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau harus menamai anak ini Yeshua yang dan dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yeshua itu artinya juru selamat. Yahweh juru selamatku. Jadi Yesus lahir itu ada artinya Pak, namanya nggak seperti dalam kitab Bapak Isa, artinya nggak ada pengusap. Artinya Yahweh itu apa artinya? Silakan tunjukkan apa artinya Yahweh itu. Sekarang sesuai dengan referensi bahasa, silakan. Karena saya berarti sudah terbukti ya Pak, sudah terbukti dari Al-An'am ayat 85 bahwa Tuhan yang disembah nabi-nabi sebelumnya tidaklah bernama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya sekarang silakan Yahweh itu apa artinya? Tunjukkan referensi, data dan dalilnya. Bapak bisa bahasa Ibrani enggak? Buka Keluaran 3 bahasa aslinya dong, bahasa Ibrani. Online Interlinear Hebrew Bible. Asher dari kata apa itu? Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh itu arti literalnya kalau kita baca dalam huruf piktogram. Ya, itu huruf piktogram itu huruf yang digunakan oleh Nabi Musa. Ya, ketika dia menulis Taurat. Pakainya piktogram. Itu artinya lihat tangan, lihat paku. Itu arti kata Yod-Heh-Vaveh. Bagus banget, lihat tangan, lihat paku. Hina sekali nama Tuhan. Dulu penjelasannya Pak Sadi. Memang iya. Memang ya, kalau kita tulis pakai piktogramnya, ya dia nggak paham sih sejarah tulisan dan bahasa. Jadi susah juga kita ngomongnya. Masa Tuhan hina seperti itu arti namanya? Kok Tuhan hina? Yang hina Tuhanmu. Yo, kalau saya mengartikan nama Allah itu tidak sehina seperti nama Tuhanmu. Tuhan kami tidak pernah hina, Pak. Tuhan kami turun dari manusia dan menebus dosa kami. Tuhan kami tidak hina. Itu makanya kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu turun sedang. Kami tidak perlu keliling 7 kali dengan telanjang untuk mencium batu hitam. Kami tidak hina seperti Anda. Ya. Kami tidak perlu telanjang dengan keliling 7 kali untuk mengampuni dosa, Pak. Tuhan kami telah menebus kami di kayu salib dari dosa. Makanya itulah kehinaan Tuhan, tidak maha kuasa Tuhanmu. Loh, yang hina itu kalau keliling 7 kali ngelilingi batu terus nyium-nyium batu baru dosanya dihapus, itu hina. Itu bukan hina karena Tuhan tidak pernah menghinakan dirinya untuk menjadi manusia. Jadi telanjang keliling batu hitam tuh nggak hina, Pak? Ya, makanya siapa yang telanjang? Ada yang telanjang nggak? Coba lihat. Loh, Bapak nggak tahu kalau tawaf itu tadinya dengan telanjang sampai sekarang pun masih hanya dililit kain aja. Nah, makanya kan dia mempunyai kain ihram, bukan telanjang. Itu kain ihram. Tapi kan tidak pakai underwear. Kan nggak pakai daleman.
Memang, tapi itu bukan namanya Memang telanjang. katanya teman-teman nggak pakai dalaman. Itu bukan telanjang. Dan dia keliling pun dia bukan mengelilingi Tuhan, seperti Tuhanmu Pak, yang dikelilingi dan berarti dibacok oleh betul. orang. Berarti betul ya Betul. banyak pelecehan seksual ketika di Mekah ya. Yang cerita-cerita di YouTube itu betul ya. Di YouTube mana, coba? Itu banyak yang cerita-cerita, banyak yang dilecehkan di Mekah. Kamu jangan ngeles, ya jangan ngeles ya. Untuk mengambil ke YouTube ke ini. Coba lihat. Saya nggak pernah ngeles, saya cuma tahu dengar dari cerita-cerita orang yang katanya sudah pernah naik ke Mekah itu banyak yang dilecehkan. Mendengar cerita orang, kan? Ya iyalah lah, ngapain buat telanjang-telanjang keliling-keliling. Kurang kerjaan dong gue. Itu tidak ada orang yang telanjang. Pakai underwear enggak, pakai baju daleman enggak, saya tanya. Kamu pakai baju daleman enggak? Oke, makanya sekarang kalau itu seperti kamu pakai baju daleman enggak? Apakah dia itu dikatakan? Kamu pakai underwear enggak? Yang dikatakan. Kamu pakai daleman enggak? Yang dikatakan telanjang itu yang tidak mempunyai. Kamu pakai underwear enggak? Kalau saya tentu pakai. Oh, tadi kenapa kamu ngomong nggak pakai? Kamu tadi kayak aku yang budak apa yang mana? Tadi dia ngomong nggak pakai daleman kan? Ya, tadi kan saya kira kamu itu bertanya ke tentang tawaf. Itu. Terus atas dasar apa kamu mengatakan bahwa orang tak hina? Sedangkan Tuhanmu saja dibunuh. Ya hina lah, masa telanjang kok tidak hina? Loh kamu nggak baca hadis? Orang-orang pagan Quraisy dulu kalau tawaf telanjang, wanita-wanita itu juga telanjang mengelilingi Ka'bah. Bukan orang pagan Quraisy sebelum masuk Islam. Kan? Lah ya iya, kok kamu terusin gitu loh. Adatnya kok kamu terusin, ayo. Yang tidak kita mengikuti itu secara telanjangnya mungkin. Oh, yang tidak diikuti telanjangnya. Tapi pakai baju daleman enggak? Tapi pakai baju daleman enggak? Tapi kalau orang yang tawaf sekarang itu dia memakai namanya kain ihram untuk pakai baju daleman enggak? Kalau kenapa jangan bicara otaknya mesum terus? Kenapa sobat tanya seperti itu? Dan apa lagi? Ya dia menghindar menjawab itu sudah jelas. Ya bukannya menghindar menjawab. Karena apa sebabnya sobat Anda itu bertanya bahwa saya pakai dalam atau enggak? Coba apa alasannya? Apa atas dasar apa? Coba. Ada yang mengatakan dia sudah pernah naik haji ke Mekah, dia tidak memakai bra dan celana dalam. Dia tidak pakai dalam. Saya mau mengkonfirmasi, betul tidak? Itu kan tidak jadi masalah. Itu bukan dinamakan telanjang. Yang dinamakan telanjang itu tidak berpakaian sama sekali. Itu adalah telanjang. Bisa bedakan enggak? Pak, ada nggak ritual apa yang menghadap Tuhan dengan tidak pakai daleman dan hanya selembar kain? Dan dulu orang pagan Quraisy itu telanjang di Ka'bah itu. Dengar saya. Kenapa Anda meneruskan ritual keliling telanjang, Pak, tawaf di Ka'bah? Kenapa Anda meneruskan ritual orang pagan Quraisy? Ya itu kan sunnah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ya, itu kan ritual pagan, Pak, ritual penyembahan berhala. Kenapa Anda teruskan? Itu bukan ritual pagan, itu bukan ritual Quraisy Sati. Orang-orang Quraisy. Kera omongannya Sati. Ya Sati, makanya. sudah kasihkan ke temanmu aja Sati, kamu nggak bisa debat kamu. Ya kalian nggak bisa debat, nggak bisa dengar orang. Itu ngalahin pendeta kemana-mana. Tapi iya, makanya. Caramu dari tadi ngawur Sati. Ya kalian yang ngawur, bukannya saya. Coba Mas Hadi, teman-temannya udah bilang tuh di chat, Pak Hadi baca. Bu Sopiatul beraninya sama yang nggak bisa debat, berarti teman-teman Pak Hadi bilang Pak Hadi nggak bisa. Gitu, Pak Hadi baca chatnya deh, itu bukan kata saya loh. Pak Hadi. Pak Hadi, baca chatannya deh. Teman-teman Pak Hadi yang bilang loh, bukan saya loh. Baca chatannya. Pak Hadi nggak bisa debat, gimana mau ngalahin, mempermalukan apologet Kristen. Teman-teman Pak Hadi aja bilang, Pak Hadi nggak bisa debat. Itu baca cetannya kalau saya bohong tuh. Dengar saya, kalau memang Anda itu mengatakan bahwa saya tidak bisa debat, boleh saya bertanya ini satu saja. Dari tadi saya tidak pernah ngomong.
Boleh saya bertanya, ini untuk semua Kristen. Pak, Pendeta Boksun Pastor. bukan saya yang bilang, Pak, bukan saya yang bilang. Teman-teman Bapak, itu dia langsung Iya, keluar tuh. Bapak baca cetannya deh. Bapak Oke, baca cetannya. Oke, makanya sekarang boleh saya Bapak bertanya. baca cetannya. Iya, makanya boleh Saya yang saya bertanya. bilang. Boleh saya bertanya, makanya boleh saya bertanya. Ini baru Ya pertama kali silakan, saya itu akan masih bertanya ada ini. Bu Sofiatul tuh. Oke, Bu Sofiatul, Itu sama Bu sekarang jawab Sofiatul. pertanyaan saya. Ini untuk semua Tadi, pendeta maupun pastor. Untuk siapa saya, kamu Kristen debat semua. sama itu? Yang dua melingkar ini. Ini kan Oke, salah satu juga temanmu juga, ya toh, Oke, yang makanya sekarang mengatakan saya bertanya. Boleh saya bertanya? bahwa kamu nggak bisa debat, katanya itu. Enggak apa-apa mereka mengatakan Coba begitu, kamu tapi debat boleh sama saya mereka bertanya dulu. sekarang. Kita yang Boleh menilai. saya bertanya? Kamu lebih pintar mana sama ini dua melingkar ini? Coba, Oke, ayo. makasih. Saya jurinya. Jangan Oke, jangan tapi begitu. oke begini ya nanti boleh saya bertanya dulu untuk kalian. Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Silakan Pak, Oke, silakan. Nah, ini untuk Ibu Sofiatul, untuk semua Kristen ya. Mudah-mudahan mampu. Iya. Ya. Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu maha segala-galanya, sekarang pertanyaan saya, apa yang diciptakan Yesus sebelum menciptakan semesta alam? Yesus itu Tuhan, silakan. Apa dia ngomong apa? Sekarang tunjukkan dalil. Ya Bapak mic-nya. Oke, sekarang tunjukkan dalil dan Mic-nya datanya. agak jauhan Pak. Oke. Sekarang tunjukkan dalil dan data ya yang dapat dipercaya. Jika memang Yesus itu adalah Tuhan, sekarang tunjukkan ya dalil dan ya prinsipnya. Apa yang diciptakan Yesus sebelum menciptakan alam semesta ini? Ingat alam Oke, semesta. saya tanya Pak ya. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu, caranya gimana saya tanya? Kita pakai logika, tadi kan Bapak tanya. Ini tanda orang yang tidak cerdas. Orang Ya bertanya. memang saya nggak cerdas, makanya tolong diajari Bapak yang cerdas, yang jenius. Oke, silakan. Bagaimana caranya alam semesta? Dengan cara apa Allah menciptakan alam semesta? Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala itu Kamu yang nggak menciptakan mampu alam semesta memahami ini. bahasa satir gimana sih? Oke, dengar saya ya. Jadi cara Allah yang menciptakan alam semesta ini caranya ya, yaitu dengan cukup dengan berfirman. Itulah kemahakuasaan Allah. Stop. Maka akan jadilah. Stop. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Bapak baca surat 4 ayat 71. Yesus adalah firman Allah dan roh Allah. Ya, jadi segala sesuatu diciptakan lewat sang firman. Oke. Nah, saya akan jawab ya. Itu firman itu adalah media Allah untuk menciptakan sesuatu, bukan firman itu untuk menciptakan sesuatu, tapi itu Allah menciptakan alam semesta dengan berfirman, bukan? Allah menciptakan alam semesta dengan berfirman, bukan? Iya, dengan ya berfirman. Sudah, berarti segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Betul nggak? Bukan melalui dia yang menciptakan, tapi Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Iya, itu sebenarnya di dalam Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yesus adalah firman Allah sesuai dengan kata Al-Quran Bapak. Berarti Yesus adalah pencipta. Kalau memang Yesus itu pencipta, makanya sekarang tunjukkan seperti yang saya tanyakan tadi. Sekarang kita pakai logika. Iya. Alkitab mengatakan segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tidak ada satupun yang jadi dari segala yang diciptakan itu kalau tidak ada sang firman. Karena tadi seperti kata Bapak, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ya. Nah, saya belum selesai. Ketika Bapak mengatakan ya bahwa Yesus adalah firman Allah dan roh Allah, firman itu pencipta, Pak, karena firman-Nya Sofiatul itu sama satu dengan Sofiatul. Maka Yohanes katakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Dia sang firman atau hologos, dan tanpa sang firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mudeng Bapak. Oke, sekarang begini ya.
Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ini sebenarnya itu bukan menjelaskan bahwa firman itu adalah Yesus itu saja, tapi pada mulanya semua alam semesta ini diciptakan dengan firman. Nah, itu bukan Yesus Oke, saja yang saya diciptakan oleh tanya. firman. Nah, itu. Satu-satunya yang bergelar kalimatullah adalah Nabi Isa, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis Bapak. Apakah matahari, bulan, bintang bergelar kalimatullah? Semua itu memang tidak Apakah Adam bergelar kalimatullah? Apakah Muhammad bergelar kalimatullah? Dengar saya. Sekarang semua Nabi Muhammad SAW sampai Adam sampai semua semesta alam ini diciptakan oleh kalimatullah, diciptakan oleh firman Nabi Allah. Bapak itu diciptakan sang firman atau Yesus, Pak? Termasuk Nabi Bapak dan termasuk saya dan termasuk Bapak, semuanya diciptakan oleh sang firman atau Yesus. Sekarang saya tanya, mengapa hanya Isa yang disebut dan bergelar kalimatullah dan roh Allah? Nah, di sana yang dimaksud dengan kalimatullah itu adalah firman sebenarnya. Firman Allah itu Sudah kalimatullah. Kalimatullah itu ya firman Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Kalimatullah ini Al-Quha ila Maryam, diturunkan ke dalam lahir Maryam. Maka firman itu telah menjadi manusia dan tinggal antara kita dan kita melihatnya. Yohanes 1 ayat 14. Makanya Yesus itu cuma sebagai firman saja, sama seperti kita juga firman Allah. Bumi ini juga Bapak firman Allah. gelarnya kalimatullah enggak. Bapak itu diciptakan melalui sang firman. Bapak bukan firmannya Allah, Pak. Bapak itu diciptakan oleh firmannya Allah. Bapak itu diciptakan oleh Yesus. Ya, jika tidak ada kuasa Allah, tidak ada firman Allah, semua dunia ini tidak akan ada, manusia ini tidak akan ada. Kalau nggak ada Yesus, Bapak itu ora ono. Ngerti sampean? Kalau nggak ada Yesus, Muhammad ora ono. Karena segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Dan firman itu telah turun menjadi kemarin sore dia ada. Kemarin sore dia ada. Yesus itu kemarin sore dia ada. Sekarang apa alasannya Adam itu ada? Padahal Yesus itu belum ada. Coba. Apa? Hah? Bisa jawab nggak? Pak, yang menciptakan Adam itu Yesus, Pak. Segala sesuatu tadi Bapak mengatakan segala. Bapak tadi mengatakan dalilnya mulut Bapak. Dalilnya mulut Bapak. Yesus yang menciptakan Adam. Coba. Mana? Coba. Dalilnya mulut Bapak. Bapak mengatakan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Betul dah? Yang menciptakan itu adalah Tuhan, yaitu Bapak, yaitu Allah. Betul, Yesus itu sang firman. Yesus itu sang firman. Tapi bukan pencipta, bukan Allah. Loh, sekarang saya tanya, kalau firman itu ciptaan apa pencipta? Ya itu adalah alat media. Firman Allah itu ciptaan apa pencipta? Pertanyaan saya. Dia itu bukan pencipta, tapi cuman alat media Allah untuk menciptakan. Itu. Apakah Bapak mau mengatakan firman Allah itu ciptaan? Tidak. Itu cuman apakah firman Allah itu pencipta? Ya? Kalau bukan ciptaan berarti pencipta toh? Tidak. Loh, kalau bukan pencipta terus bukan ciptaan terus apa? Itu cuman alat media. Loh, ya firman Pak, sekarang saya tanya, firmannya Allah itu jadi satu di dalam dirinya Allah apa tidak? Iya tentu, sama kan seperti sekarang suara kamu dengan kamu apakah sama? Ya sudah, makanya Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ya Allah sendiri. Kita tidak bisa menyamakan bahwa suara Anda itu dengan Anda itu sama, tidak bisa. Loh, kalau begitu saya tidak bisa dituntut di YouTube Pak, karena suara saya dan Sofia itu berbeda. Betul? Ya, makanya. Mengapa orang dituntut, sekarang aku tanya, mengapa orang dituntut ketika dia menulis buku? Padahal buku itu kan bukan dia. Ya, itu kan tulisannya, bukan dia. Kenapa orang dituntut ketika dia berkata-kata lewat YouTube? Itu kan bukan dia, itu kan cuma suaranya. Karena itu adalah suara kamu. Ya, tapi bukan ya sudah, aku kok tambah goblok lagi. Itu yang saya katakan Pak, suara Anda itu ya Anda. Firman Anda itu, firman Allah itu ya Allah Pak. Ngerti sampean Pak? Makanya sebentar. Makanya Yesus mengatakan, jika kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Karena dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Dia adalah sang firman. Mudah sampean. Oke, makanya begini. Apakah antara Allah dan
Yesus itu sama sekarang. Hah? Bisa? Hah? Apakah sama Allah dengan Yesus itu? Pak, Trinitas itu artinya bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Bapak itu dengar orang. Dengar. Kalau anda Dengar, kamu dengar saya. Suaramu dan kamu itu bisa dibedakan. Logo firmanmu dan dirimu itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Udah, suaramu itu ya kamu dewe, Pak. Udah, suaramu dan rohmu itu ya kamu. Kalau masalah hakikat tunggal itu adalah hakikat manusia, dengar saya, ya, bukan hakikat Tuhan. Supaya kamu tahu kalau kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan kok, sampean niku ya apa? Oke, benar. Tapi kan manusia itu harus terdiri dari 3 unsur ini, yaitu roh, yaitu Allah dan jasad. Kalau tidak ada ini maka tidak dikatakan manusia. Nah itu. Itu kan pelajaranku. Iki piye toh? Nah, guru apiang kok jadi malah pelajaranku diambil loh. Oke, sekarang begini. Sekarang jika Anda itu tidak mempunyai roh, apa namanya? Pak Sadi udah cukup lah, Pak Sadi. Lain waktu kita bisa ini lagi lah, Pak Sadi. Ya, Pak Sadi. Iya, makanya saya sudah bilang. Ini loh, Pak Sadi tak jelas ya, Pak Sadi. Tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya. Satu aja, tidak ada yang mampu. Pasti nggak mampu, namanya impoten. Silakan jawab pertanyaan saya yang satu tadi itu. Ayo. Saya bukan nanya jawab, Pak. Saya sudah bikin videonya. Nah, videonya sampai bercari, bukan cuma tak jawab. Jawab yang tadi itu. Nah, silakan. Kalau memang ada Kristen yang Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Yang saya pertanyakan apa yang diciptakan Yesus ya sebelum menciptakan alam semesta ini. Ya, sebelum semesta alam ini, ingat yang dinamakan semesta alam itu adalah dunia terus dan seterusnya itu. Ingat. Nah, sebelum Yesus menciptakan itu. Yesus menciptakan segala sesuatu, Pak, karena dia adalah Sang Firman. Ya, seperti surah 4, surah An-Nisa ayat 171, Yesus adalah kalimatullah. Dan dari mulut Bapak sendiri mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Sang Firman. Tunjukkan dalilnya kalau kalian itu cerdas. Tunjukkan surah 4 ayat 171, Bapak ngerti enggak? Hafal enggak surah 4 ayat 171? Oh, enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Karena Al-Quran itu adalah doktrin beda Nestorian Edonis Syria. Mengapa kamu mencoba dalil dari sana? Karena itu yang Bapak percaya. Sama seperti Bapak mencomot ayat Alkitab ketika berdebat dengan orang Kristen. Ada yang menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Sama seperti Yesus itu firman, Pak. Mudeng saya. Firmannya Allah. Mudeng Bapak. Jawab pertanyaan saya tadi. Ayo, silakan. Kalau memang ada Kristen yang cerdas, saya minta itu saja. Silakan. Kamu bisa diam enggak? Kalau tidak ada yang bisa, berarti kamu bisa diam enggak? Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu aja. Lu pastor ya megan dek kowe yang ilmumu cetek ngono. Udah selesai, Bu. Pastor berdebat. Pak Sadi, kalau ada romo, ada pendeta berdebat sama Pak itu namanya merendahkan diri, Pak. Udah sampean. Silakan jawab. Kalau Anda tidak mampu, minta sama pendeta. Saya baru mau jawab. Oh, enggak perlu. Bapak itu cukup dijawab kelasnya Sofiatul. Silakan. Sekarang dengerin dulu Pak Sadi. Dalilnya. Bahwa Yesus apa yang diciptakan Yesus sebelum menciptakan semesta alam. Oke, tadi saya tegaskan bahwa Nabi Bapak sebagai manusia pun dikompar dengan Yesus sebagai manusia sudah kalah 4-0 ya, Pak ya. Silakan. Saya mau tegaskan lagi. Oke, saya jawab. Ya, apa yang diciptakan Yesus? Yesus adalah the firstborn. Dia yang lahir anak tunggal daripada Allah, dia yang lahir pertama kali. Dia pertama kali keluar daripada Allah. Dia disebut yang sulung dari segala yang diciptakan. Jadi dia adalah kepala atau arke yang sulung dari yang segala diciptakan. Apa saja yang diciptakan sebelum alam semesta ini, sebelum dimensi kita diciptakan, yang diciptakan adalah ya, di dalam Alkitab kita tidak diceritakan bagaimana Allah menciptakan malaikat, kerubim, serafim, ofanim, archangel, dan para malaikat-malaikat tidak diceritakan. Tetapi yang pasti mereka diciptakan melalui firman-Nya Allah dan diciptakan lebih dulu sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi yang diciptakan adalah dunia kita sebut dengan hyperdimension. Mana sekarang data dan dalilnya mana?
sebelum Yesus menciptakan alam semesta itu, coba tunjukkan dalil. Karena ya tidak ada yang tahu ini dari pendeta maupun pastor, nggak ada yang tahu. Silakan. Kok bisa nggak ada yang tahu? Ada di kitab Ayub, Pak. Malaikat-malaikat itu sudah diciptakan lebih dulu sebelum bumi itu diciptakan. Itu berarti Anda itu salah. Karena apa? Malaikat-malaikat itu sudah mempunyai. Kitab saya kok salah. Ya, makanya malaikat-malaikat itu sudah mempunyai tempat. Itu berarti alam semesta sudah ada. Yang saya pertanyakan sebelum alam semesta ini ada. Itu yang saya pertanyakan. Itu Bapak kira aku mah ngomong EQ-nya rendah ya rodok piye ya toh? Itu makanya aku sudah bilang. Malaikat itu bukan di alam semesta, Pak. Malaikat itu di langit ketiga. Yang kita sebut dengan Syamayim, di atas Syamayim namanya langit ketiga. Udah, malaikat itu tidak di alam semesta, Pak. Alam semesta ini terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Bapak Mudeng, malaikat itu makhluk roh. Dia tinggal di 6 dimensi ke atas yang kita sebut hyperdimensi. Dia tinggal yang kita sebut di langit ketiga atau Syamayim, Hasyamayim. Mudeng baik. Tempat Anda itu kan salah, ya. Jadi alam semesta. Apa tempat Anda salah? Yang salah itu ya sampean. Sebelum alam semesta ini ada, seperti surga, neraka, sampai langit ke-7, sampai dunia itu, sebelum itu diciptakan apa dulu yang diciptakan oleh Yesus? Itu yang saya pertanyakan. Coba tunjukkan. Oke, yang pertama kali diciptakan sama Yesus adalah bolpen. Apa? Bolpen, Pak, bolpen. Mereknya apa? Nggak tahu kalau mereknya saya. Coba tunjukkan dalilnya, coba. Saya mau coba. Loh, itu kan ada di dalam Quran, Bapak. Bukankah Allah Anda pertama kali menciptakan bolpen? Itu bukan bolpen. Coba. Saya mau dari kita. Pak, kalau Anda kok nyiptain bolpen itu apa sih, Pak? Kok yang diciptakan pertama kali bolpen itu loh? Yo, nanti saya akan jawab itu, ya. Sekarang saya sudah jawab. Kan Bapak bertanya, apa yang Yesus ciptakan pertama kali sebelum surga dan sebelum malaikat-malaikat ini? Bolpen, tak jawab. Sekarang tunjukkan dalilnya. Loh, itu ada di dalam hadis Bapak. Yang pertama kali diciptakan adalah pena. Betul apa enggak? Kok kamu ngambil dari hadis? Kamu mau nyontek ya? Ngapain saya nyontek hadis Anda, Pak? Makanya jangan pastor pun tidak akan mampu menjawab itu. Pak, jangankan pendeta, Allah Anda saja tidak bisa jawab pertanyaan saya, Pak. Bu Sophie, kita istirahat dulu deh nih. Pak Sadi makin lama makin ini ya. Mungkin Pak Sahadat, kenapa saya kagak kasih masuk? Karena Pak Sadi sendiri dia bisa mempermalukan Kristen-Kristen, tetapi ternyata teman-teman Muslim juga bilang Pak Sadi nggak bisa debat. Itu intinya, bukan saya. Makanya kan kalian itu saya sudah permalukan, tidak bisa menunjukkan apa yang saya pertanyakan. Sudah Pak, sudah. Saya sudah jawab kok. Saya sudah jawab kok tidak bisa. Bapak kan menanyakan yang diciptakan pertama kali apa saja, pulpen. Sudah saya jawab kok. Lah kalau pendeta nggak bisa jawab ya itu urusan pendeta. Dia nggak tahu kali yang diciptakan kalau pertama kali itu pulpen. Soalnya pendeta biasanya kan nggak pakai pulpen dia. Tunjukkan kalau kalian cerdas. Kami orang Kristen cerdas, Pak. Tidak ada yang percaya sperma keluar dari tulang belakang dan tulang dada wanita seperti Anda. Oke, maka jangan pindah-pindah topik dulu. Jawab saya. Hanya orang goblok. Saya tanya ya, Pak. Hanya orang goblok yang percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, itu kan cuma untuk mengeles kan. Itu sebenarnya gampang. Kok mengeles? Bapak mengatakan orang Kristen itu goblok-goblok, ra ono sing pinter. Saya bilang hanya orang goblok yang percaya sperma keluar dari tulang belakang dan tulang dada perempuan. Ya, lagi saya akan pertanyakan lagi, ya. Ada yang saya pertanyakan yang Anda tidak akan bisa mampu menjawab. Loh, tadi Bapak jawab dulu. Apa yang Yesus ciptakan? Bapak kan kalau tanya berarti Bapak tahu jawabannya. Seperti tadi ketika Sofiatul tanya surah Al-An'am ayat 85,
Saya tahu jawabannya. Sekarang kalau jawaban saya salah, bolpen, Bapak jawab, apa yang Yesus ciptakan pertama kali sebelum alam semesta ini diciptakan? Silakan. Nah, kalau menurut saya karena Yesus itu bukan Tuhan, ya. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Loh, Itu Yesus itu firman-Nya Allah, Pak. Bapak tadi mengatakan alam semesta diciptakan melalui Sang Firman. Dengar ini, walaupun dia firman tapi bukan Tuhan. Ingat, firman. Loh, firman itu ya Tuhan. Memang, firman-Nya Bapak itu Bapak bukan sih, Pak? Perkataan yang keluar dari Bapak itu satu dengan Bapak apa tidak? Ya pasti berbeda, karena apa wujud saya dengan suara saya itu berbeda. Berarti saya bisa nuntut Bapak yang bersuara di sini, bisa tak tuntut ke pengadilan enggak? Ya bisa, tapi kan loh, berarti kan suara Bapak itu kan Bapak. Saya sudah ngomong tadi Pak saya sudah ngomong. Trinitas itu, Allah yang Esa itu selalu ada kekal bersama Sang Firman dan Rohnya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Mudeng sampean. Oke, sekarang kalau memang seperti itu, ya sekarang tunjukkan yang di dalam diri Yesus itu mana Yesus, mana Roh Kudus, mana Bapa. Di dalam diri Yesus tunjukkan tempat dan wujudnya, silahkan. Ayo. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu satu kok. Tunjukkan. Emangnya Yesus itu Pak? Ini bukan kelas biologi, bukan dibedah kayak kodok, terus tak pilah-pilah. Ya, memang, ya benar. Tapi ada yang mengatakan bahwa, ya. Sekarang saya tanya. Mengatakan. Saya tanya. Allah Subhanahu Wa Taala sebentar. Allah Subhanahu Wa Taala Bapak itu bisa berfirman, punya logos apa tidak, punya roh apa tidak? Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu dia mempunyai firman, maha benar firman Allah dan maha kuasa firman Allah itu, ya. Nah jadi karena bisa ngomong deh Allah Bapak. Bisa, karena itu sebabnya berfirman. Siapa yang pernah dengar suara daripada Allah Bapak? Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa mendengar suara berarti Allah Bapak ora bisa ngomong, orang-orang sing krungu. Seperti dengar ini. Orang-orang sing tahu krungu Allah Bapak ngomong kok, bisa ngomong. Dari mana Bapak tahu? Contoh nih Pak, ada orang di depan saya tuh bisu Pak. Diem aja. Tak gua blok diem, tak cepati diem, tak jewer diem. Bagaimana saya tahu dia bisa ngomong? Orang dia tidak pernah ngomong, dia diem aja. Ya, tapi Bapak tadi mengatakan Allah Bapak. Allah Bapak berfirman, bisa ngomong enggak? Bisa Bu Sofiatul, Allah bisa ngomong. Siapa yang pernah dengar Allah Bapak ngomong? Bapak ngomong, enggak ada. Halo piye to iki? Nah, seperti di dalam kitab Ibu juga, kitab Kristen, ya. Tak ulangi, Allah Bapak punya firman, bisa ngomong apa tidak? Bisa, kalau tidak bisa. Kalau siapa Allah yang tidak pernah bisa, dengar Allah Bapak ngomong? Tidak ada, karena apa? Allah itu bicara melalui para malaikatnya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memandang wajah Allah. Karena barang siapa yang melihat wajah Allah maka akan mati. Bapak itu percaya nggak kalau di dalam Alkitabmu dan kita tahu juga. Oke, Bapak percaya nggak kalau Allah itu canggih Pak? Pak, Allah itu belum tentu ngomong sama malaikat loh. Bisa dia itu WA-an, bisa dia itu SMS-an sama malaikat. Belum tentu ngomong. Kok nggak ada pernah dengar suara Allah Bapak kok? Sama malaikat itu pasti dia ngomong. Tapi belum tentu. Saya kan tanya, siapa yang pernah dengar Allah Bapak ngomong? Bapak ngomong nggak ada. Nah, bisa jadi dia nggak ngomong, bisa jadi cuma SMS-an atau WA-an. Ya, itu kan apa ngomong dia sama malaikat, bukan sama manusia, kan? Loh, itu. Ya berarti beda, karena Tuhan di dalam Alkitab itu ngomong-ngomong sama para nabi, Pak. Makanya sekarang tunjukkan. Sedangkan di dalam ayat kitabmu juga engkau tidak tahan. Oh, Tuhan juga ngomong sama saya kok. Sampai hari ini kepikiran. Dengar makanya ayat Alkitabmu yang bicara ini, ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekarang apakah Anda akan mengingkari ayat-ayat Alkitab ini? Saya tanya. Pada waktu Adam diciptakan itu, Adam mendengar Allah ngomong apa enggak? Tak takoni. Kalau di sana kan itu apa? Itu melalui para malaikatnya, ya. Jadi waktu penciptaan Adam itu
Ya, jadi dia tidak bisa mendengar dulu, masih dibikin Oh, ada tapel, budak. bikin ini, ya. Nah, Adam pas diceritakan tapi budak. tapi Kemarin sesudah muslim ada yang masuk sini katanya Adam nggak bisa melihat. Betul ya teman-teman ya? Adam siapa buta. yang bilang Saya Adam yang Adam tidak bisa? budak. Siapa Gitu siapa lagi. yang bilang Adam tidak bisa melihat? Siapa yang bilang Iya, Adam karena dikatakan Adam ketika diceritakan tidak melihat Allah. Padahal Adam berkata kepada Allah, segerakanlah selesaikan cepat sebelum matahari terbenam, kata Adam. Tapi Muslim mengatakan, oh enggak, Adam tidak melihat Allah. Karena waktu diciptakan itu mungkin tengkurap. Iya, makanya kan waktu Adam diciptakan itu tidak langsung seperti kita, melalui proses dulu. Dia itu belum ditaruhkan roh dulu, belum ditaruhkan nyawa dulu, kan? Seperti itu. Itu prosesnya. Oke. Kira-kira Adam diciptakan di mana? Surga apa di bumi? Adam diciptakan di surga, bukan di bumi. Di surga kok matahari bisa tenggelam? Emangnya di surga ada malam hari, Pak? Makanya sekarang tunjukkan di mana dalilnya yang mengatakan bahwa Adam diciptakan di dunia. Mana coba? Bukan. Bapak kan mengatakan Adam diciptakan di surga. Kalau di hari kami jelas di bumi. Ya, saya jawab dengan tegas. Kalau Adam mengatakan Taman Eden di surga itu terserah dia. Ya, Taman Eden itu di bumi, bukan di surga. Ya, beda lagi dengan Eden yang di Yeskiel 28 dan kitab Yeremia 14. Itu Eden yang beda. Ya, Eden itu bukan satu tempat, sama satu place, itu portal pertemuan antara surga dan bumi, itu namanya Eden. Sekarang saya tegaskan. Ya. Pertanyaan saya, di dalam hadis, sebentar, di dalam hadis Bapak, Adam itu pada waktu ciptakan ngomong begini sama Allah. Pada waktu nyawanya belum nyampe kaki. Allah segerakan cepet-cepet ciptain aku sebelum matahari terbenam. Pada waktu itu Adam melihat Allah, mendengar Allah apa tidak? Sekarang silahkan tunjukkan di mana hadisnya, di mana. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bukan? Tentu. Iya, pada waktu diciptakan dia mencampur-campur lumpur itu enggak? Nyari-nyari tanah enggak? Dicampur lumpur terus dibentuk kayak patung gitu, terus baru ditiupkan rohnya, bukan? Ini masalah itu kan Jibril yang suruh turun untuk mencari saripati tanah itu untuk menciptakan tapel Adam. Nah, turunlah Jibril. Berarti yang menciptakan Jibril. Yang membentuk Adam itu Allah apa Jibril? Nah, Jibril yang membentuk Adam. Ya, oke, Jibril kon ngambil materinya, kon ngambil lempung. Sekarang tak tanyai. Yang membentuk tubuhnya Adam itu Allah apa Jibril? Allah. Membentuk dari tanah. Allah. Nah, pada waktu dibentuk sama Allah kan Adam buru-buru nih, matahari sudah mau terbenam. Matahari segera terbenam, kan gitu. Terus Adam mengatakan, cepet-cepet Allah, segerakan selesaikan aku sebelum matahari terbenam. Tunjukkan dalilnya, di mana itu terdapat seperti itu, biar saya jelaskan. Ayo. Aduh. Buka hadis, Pak. Buka hadis. Jangan cuma ngomong. Ya. Buka hadis dulu. Jadi Anda enggak tahu ya kisah penciptaan Adam ya? Repot juga nih. Ya, kalau masalah penciptaannya itu. Bu Sophie, kita istirahat aja ya. Nanti dilanjut Pak Sadi istirahat aja ya. Pak Sadi.